Hai, kembali lagi dengan kita. Jadi kita di sini kan buka sesi Q&A gitu ya. Iya. Karena dari kemarin tuh banyak banget yang kayak nanya. minta ceritain gimana sih Kak bisnisnya dari awal, gimana sih gitu. Kok bisa berkembang sampai saat ini. Alhamdulillah ya, Iya. gitu. Terus makanya kita mau buka sesi Q&A gitu. Nah, di sini kita udah ada siapin beberapa Pertanyaan. yang kita ambil. Nantinya akan kita jawab nih sebisa mungkin. Nah, untuk yang pertanyaan pertama, di sini pertanyaannya, Kak gimana sih kenal awalnya gitu. Jadi kenal awalnya kita gara-gara satu kampus, satu kelas juga. Kita kuliah di Politeknik STMI. Terus kita juga 4 tahun sampai lulus ya. Bareng sekelas. Terus mulai bisnis ini juga kita bermulanya karena dari yang presentasi. Iya, di semester 4 ya, mata kuliah Pamarison gitu tentang kewirausahaan. Jadi alhamdulillah banget kepake ilmunya gitu. Terus next nih ada pertanyaannya lagi yang kedua, Kak tolong ceritain inovasi bisnisnya tuh awal mulai dari mana, terus juga sampai jadi sukses kayak sekarang. Oke. Jadi awal mulanya tuh kayak gini. Dari waktu saya waktu itu lagi nyari-nyari berita gitu kan. Ternyata beritanya itu isinya ternyata bisnis transportasi itu menjanjikan gitu, sampai akhirnya ada matkul juga nih ya kan Wak ya Iya, kita presentasi kewirausahaan saat itu. Nah dari situ tuh kita kayak banyak banget belajar tentang gimana sih caranya jadi wirausaha, gimana sih ngatasin stresnya, pola pikir jadi wirausaha, sampai akhirnya terpacu. Nah terus gak lama di seminggu yang akan datangnya Lawa tuh nunjukin gitu kalau video TikTok selebgram, kayak anak-anak muda sekarang tuh pada bisnis-bisnis nih, mulai jadi pengusaha. Iya, kita tuh kayak tertarik gitu, kayak jadi pengusaha tuh di usia muda gimana sih? Kita kan juga mau gitu loh punya uang tambahan. Sampai akhirnya tuh kayak saya punya ide nih. Kebetulan di rumah ada truk gitu bekas orang tua saya yang emang gak kepake. Ternyata Lawa juga sama gitu. Sampai akhirnya punya juga pick up nih satu di rumah yang udah gak sampai lama. Iya, sampai akhirnya itu ya udah apa kita nggak bisnis itu aja, terus gimana, tapi gimana kita nggak bisa nyetir gitu kan. Terus kata Lawa waktu itu dia pernah denger Delila ngobrol nggak sengaja nih denger Delila pas lagi lewat, dia lagi ngobrol sama temennya, katanya omnya tuh lagi kerja gitu habis di PHK maksudnya. Sampai akhirnya saya nyuruh Lawa dong kayak bagus tuh idenya, telepon Delila. Nah akhirnya saya nelpon Delila nih buat nanya, Delila aku sempat dengar om kamu tuh butuh pekerjaan. Terus Delila jawab, iya. Terus saya tanya juga, omnya bisa nyetir atau enggak. Kebetulan banget omnya Delila bisa nyetir. Iya, terus kayak Lawa tuh teleponan gitu sama Delila ngomongin gimana sih caranya ngajak omnya biar bisa ngebantu kita ya, biar ngebantu gitu. Jadi bantuin jadi supir. Kan lumayan juga gajinya daripada nganggur gitu kan. Sampai akhirnya Lawa selesai dan Lawa ketemu lah sama Delila untuk ngobrolin lebih lanjut lagi. Ya kan Lau? Iya, akhirnya ngobrol-ngobrol sama Delila banyak sampai deal gitu ya. Udah sih paling kayak gitu aja cerita dari awal mula sampai kita sekarang alhamdulillahnya udah maju, udah berkembang, udah bisa kerja sama beberapa perusahaan besar gitu. Terus juga buat motivasi ya buat anak-anak kalian ke depannya bisa jadi kayak kita. Amin. Terus juga kita alhamdulillahnya dari awal mulanya cuma punya 1-2 mobil, sekarang sekitar 10-15an udah ada gitu. Jadi semoga cerita dari kita berdua bisa buat anak-anak muda semangat nih kayak ngejalanin bisnis, ngejalanin jadi wirausaha gitu. Jangan takut buat maju, nyoba. Karena tantangan yang paling besar dari seorang wirausaha itu emang ditantang gimana dia tangguh gitu, dia bisa ngejalanin, dia bisa ngikutin alur naik turunnya gitu. Cerita banget itu kita lewatin bareng-bareng ya.
Jadi sekian cerita dari kami berdua. Dah.